Udah. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu mau siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan baik, serta kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang kita pelajari. Nah, ibu mau kesadaran kita aja, kesadaran kamu aja yang mau memimpin doa. Siapa? Sebelum ibu tunjuk, siapa yang mau memimpin doa? Ayo cepat, Afik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amin. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu mau coba perhatikan apakah ada sampah di sekelilingnya atau di bawah meja. Kalau misalnya ada lihat, tolong diambil, dibuang potong sampah. Terus mejanya juga tolong diperhatikan mejanya apakah sudah lurus, yang di depan dan di belakang. Ada mobil beda, beda. Nah, ini buat gimana sih? Strategi apa? Strategi apa? Jadi gua pilih gua dah. Masih ada. Pegang dulu. Sudah rapi mejanya? Sampah-sampahnya udah? Nah, sekarang anak-anak ibu sudah siap belajar? Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu mau ingatkan siapa tanggal berapa? Tanggal 20 apa? 20 Agustus, berarti 3 hari yang lalu, ya 3 hari yang lalu tepatnya tanggal 17 Agustus. Nah, kita merayakan hari kemerdekaan, yang mana para pejuang-pejuang bangsa Indonesia itu telah berusaha payah dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus melanjutkan semangat kemerdekaan, semangat perjuangan dengan apa? Pertama dengan apa? Kalau kita anak sekolah, belajar. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita mau menyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Karena tadi kan di lapangan sudah menyanyi tentang 17 Agustus kan. Sekarang kita menyanyi Garuda Pancasila. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aulah
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Di mana nanti tujuan pembelajaran kita ini anak-anak itu dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. Apa lambang Pancasila? Ini dia nak? Burung Garuda. Burung Garuda. Kemarin anak ibu ada nggak lihat upacara 17 Agustus di TV? Itu di mana diadakannya? Apa? Di mana? Ada nggak pernah dengar kata-kata IKN, IKN di TV itu? Ya kan? Apa itu IKN? Apa? IKN itu ibu kota negara. Sekarang ibu kota negara kita biasa kan di Jakarta ya. Itu namanya Istana Merdeka. Nah sekarang itu dipindahkan ke Kalimantan Timur. Jadi di situ ada namanya gedung IKN. Itu di apa namanya kepalanya itu menyerupai pintar, menyerupai burung Garuda karena melambangkan bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu apa punya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita melihat ketuhanan yang Maha Esa ini, kira-kira nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila sila pertama ini? Apa contoh-contoh sikap kita yang mencerminkan tentang ketuhanan yang Maha Esa? Siapa kita? Apa? Sebutkan. Meminta izin kepada orang tua saat pergi. Nah, meminta izin kepada orang tua
dilaksanakan dengan baik, dengan hikmat, ya kan? Untuk menaikkan bendera. Itu sudah mencerminkan sikap persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Sila ketiga ya. Nah, yang keempat apa bunyinya? Apa? Apa? Keempat. Ayo, sila keempat. Aha. Mana bukunya? Mana bukunya? Kerakyatan. Nah, itu ya, jangan lupa lagi ya. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh Nah, sekarang ibu mau tanya. Coba kita perhatikan lagi gambarnya. Yang mana yang termasuk sila keempat? Yang mana? Ini? Satu, dua, tiga. Ini? Empat. Ini kira-kira gambar apa ini? Apa? Bermusyawarah. Jadi contoh singkat sila keempat itu adalah bermusyawarah. Bermusyawarah ini kapan kita lakukan? Kapan kita lakukan bermusyawarah? Saat misalnya ya bersama-sama bermusyawarah pasti bersama-sama nah. Nah, kapan kira-kira kita lakukan? Kenapa orang mengadakan musyawarah gitu? Ah, ayo. Kamu pernah nggak melihat contoh di sini ya, di tempat kita ini? Misalnya ada acara pemilihan. Kemarin kan kamu bilang tuh, hari Minggu besok ada pajak pinang ya kan? Pajak pinang itu pasti disusun dulu nak. Ya orang-orang terlibat atau sudut panitia ya kan? Itu tuh dilakukannya dengan sendiri-sendiri aja. Musyawarah, ya kan? Nah, nanti ditetapkan nanti nih siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa seksi keamanannya, ya kan? Nah, itu dilaksanakan dengan bermusyawarah. Musyawarah. Terus apa lagi? Kapan lagi kita mengadakan musyawarah itu? Kalau misal contohnya di sekolah nih, di sekolah. Di Senin. Pemilihan apa? Contohnya? Ya, kalau di sekolah apa? Pintar pemilihan ketua kelas itu. Kalau misalnya kita baru-baru sekolah gitu nah, contohnya kemarin ya nah. Waktu kita baru memasuki semester berapa sekarang? Satu nah. Kan baru memasuki semester 1, pasti ada tuh namanya membuat keyakinan kelas, memilih ketua, wakil. Nah, itu kita
Apa? Ya, ada berapa kok? Apa umum ya? Menggunakan fasilitas umum dengan tertib, ya nak? Iya. Kalau tempat menyeberang di sana tempatnya enak. Nah itu salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kelima dalam kehidupan kita. Kira-kira anak-anak ibu semua ini udah mencontohkan sikap kelima-lima ini tak? Kira-kira? Dapat tahu kan? Kira-kira kamu sudah merasa belum? Oh, saya sudah melaksanakan nih satu atau dua dari sikap Pancasila. Atau mungkin kamu sudah melaksanakan semuanya. Enak? Udah? Udah atau belum? Tadi ke sekolah minta izin nggak sama orang tuanya? Iya. Gimana cara minta izinnya? Nah, salib begitu kamu sudah menerapkan sila pertama ya. Terus tadi juga sholat deh dulu sebelum ke sekolah pas subuh-subuh. Nah, berarti itu kita sudah menerapkan sila pertama. Terus kalau di sekolah tidak ada yang beda-beda teman ya. Terus mengikuti baca. Berarti kita sudah menerapkan sebagai anak sekolah sudah menerapkan. Sudah? Benar sudah? Kalau sudah bagus ya. Ibu harapkan kita terus menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan. Nah, sekarang apa tuh? Pesan kamu? Masa sudah pesan? Nah, sekarang coba kamu berdiri dulu. Kamu berdiri. Kau ada pasangannya tuh. Biar kita nggak tegang, biar kamu nggak bosan ya. Berdiri. Sekarang ada pada dengan temannya. Sedikit apa ya namanya? Mindfulness untuk kita. Aku pada dengan temannya aja. Berhadapan seperti ini kan? Kita berhadapan namanya ini. Ini berhadapan namanya nih. Nah, ini. Berhadapan. 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 Nah, sekarang tangannya buat seperti ini. Dan nanti instruksinya kalau ibu bilang sebelah kiri, yang mana sebelah kiri? Ini siapa sebelah mana nih? Kena nih? Kiri. Yang orang sebelah kiri itu tangan. Orang sebelah kiri. Yang mana sebelah kiri? Yang mana sebelah kiri? Nah, gini aja. Ini. Udah pakai instruksi ibu ya. Kan kayak gini. Buat tangannya seperti ini. Ini khusus untuk seperti ini. Fatir, Kesha, Mira. Kalau ibu bilang kedua-duanya tangannya seperti ini. Kedua-duanya. Kalau ibu bilang menjauh, giniin tangannya. Tapi khusus untuk yang ini, yang si Fatir, si Kesha, sama si Mira. Atau Mira diganti itu sama siapa? Sebenarnya? Sari. Nah, ya. Mira giniin tangannya. Berhadapan dengan teman. Nah, kalau ibu bilang menjauh, giniin. Jauh, giniin lagi. Lebih jauh, gini. Ibu bilang dekatkan, dekat. Tangkap dengan tangannya, tangan temannya. Nah, gitu. Dan temannya itu boleh dilariin tangannya biar ketangkap. Ya? Bisa? Nah, ini instruksinya untuk Fatir, Kesha, Sari. Nah, dan temannya kalau ibu bilang tangkap, itu boleh menjauhkan tangannya biar nggak ketangkap.
Nah, kamu di sini. Nanti ini untuk jalan ibu ya. Jalan ibu nanti. Abang pimpin kelompok. Kamu sini. Sudah. Sudah. Nah, sekarang tugasnya berkelompok. Ini ada KPD-nya ya, atau lembar kerja siswa. Ini nanti aku bagikan satu-satu. Nah, kan kita berkelompok nih. Berarti kita bisa menerapkan sila keempat, ya kan? Berarti untuk kelompoknya pasti kita akan pilih siapa ketuanya, ya kan? Nah, kita ngomongin dulu siapa ketuanya. Ada lagi aja, kan? Ada lagi aja. Berarti kelompok 2, ketuanya apa? Hadir, kelompok 1, ketuanya Alfred. Nah, nanti di kelompok ini kamu silahkan mendiskusikan siapa nanti yang akan mempresentasikan tugas ini atau membacakan tugas ini ke depan. Bisa? Tugasnya yaitu kamu disuruh membuat nilai-nilai yang mencerminkan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Contohnya kalau di aspek religius itu dengan agama ya, agama, nasionalisme. Itu sama dengan yang kedua ya, yang mencerminkan sikap-sikap nasional. Oke? Terus lihat ada 5 ya, ada 5 aspek di sini. Nanti kamu sebutkan tuh contoh penerapan Pancasilanya di sini. Ini ada berapa? Bisa? Ya, isinya di sini nanti dibagikan. Ini untuk kamu bikin ya namanya. Bikin nama kamu, nama kelompoknya misal kelompok 1. Nah, siapa-siapa aja anggotanya. Contohnya Apit, Sari, Rira, oke? Di sini juga kelompok 2 ya, ini namanya kelompok 2. Kelompok 2 aja. Nah, nanti kok di sini nih. Nah, siapa yang suruh yang tulisnya? Nama kelompoknya siapa? Kelompok 2. Siapa aja anggota kelompok? Siapa? Ada Fatir, Ami, Keja. Nah, bikin dulu. Siapa yang menulisnya? Bikin dulu. Sudah? Dan bimbing sama anggota kelompoknya. Berarti ini ketua, ini sekretaris berarti ya. Yang menulis itu sekretaris biasanya kan. Nggak apa-apa, terserah aja. Nanti yang bacakan hasilnya itu boleh ketua, boleh sekretaris siapa aja. Pokoknya perwakilan dari kelompok.
Selain itu apa lagi? Kan ada tuh selain itu. Selain itu kan ada juga tuh. Apa? Ya kan gue bilang selain yang bapak tulis tadi. Contohnya apa saja? Apa? Ini tulis salah apanya? Tulis dalam tabelnya sih ya. Tanpa pamrih itu apa? Tidak mengharapkan imbalan, bintang, tidak mengharapkan imbalan. Nah, jadi memberi itu tidak mengharapkan imbalan. Bukan itu yang kamu bikin. Apa contoh sikapnya? Contoh sikapnya. Ini. Kegiatan aspek menghargai orang lain, apa contoh sikap menghargai orang lain itu. Terus aspek musyawarah mufakat, apa contoh sikap yang menunjukkan musyawarah mufakat. Nah, itu lagi ya, baru kami itu. Dan lihat, ini berapa? Ini kan yang kelompok 1 udah. Apa contoh ini? Nah, bentar. Ini kata kamu ini. Nah, kamu sudah pintar di sini ya? Oh iya, ada dapat nanti yang itu itu juga ada juga. Nah, nasional itu yang ada jiwa-jiwa nasionalnya, contohnya kamu ikut kebebasan itu, terus ikut jalan kemarin untuk memperingati hari kemerdekaan, jadi nasionalis namanya. Boleh? Sekolah. Udah? Kan cuma 2 lagi, ayo. Apa contoh sikap yang menunjukkan menghargai orang lain? Banyak itu.
Nah, jadi contoh menghargai orang lain. Boleh, menghargai itu, ya kan? Boleh. Jadi kamu gambarkan apa yang ada di kepala kamu. Itu namanya. Itu yang namanya kelompok ya, berdiskusi, berkolaborasi, bekerja sama. Iya, iya ya. Maksud kita menghargai ya kan. Terus apa lagi? Menyapa orang yang lebih tua, enggak? Ya, kan? Udah? Nah, empat. Habis itu musyawarah mufakat. Apa contoh sikap yang menunjukkan musyawarah mufakat? Mufakat. Ya, musyawarah seperti musyawarah itu dijelaskan itu musyawarah seperti apa? Yang seperti apa? Boleh? Pintar. Selesai? Ini selesai? Ih, kamu contohnya dari sana ya kan? Kamu kenal tadi kan? Nah, sekarang sekarang nomor 1 nomor udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, saatnya kita membacakan atau mempresentasi tugas kelompoknya ke depan. Nah, sekarang siapa yang ditunjuk untuk mempresentasikan? Oke, ini nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Sari. Nomor 2? Nah, kepada Sari yang nomor 1 lebih dahulu membacakan presentasinya. Nanti kelompok yang lain memberikan tanggapannya ya, maksudnya kalau misalnya sesuai nggak sesuainya ya. Ya, membacakan itu bebas kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Oke. Nah, dengar ya, nanti kelompok 2 nih. Siapa tahu
Dari mana? Dari sekolah-sekolah lain, ya. Terus bagaimana yang saya lihat di tempat apa itu? Gimana biasanya kemarin? Dari SMA 1 Bekasi. Nah, SMA Sekolah Makassar. Banyak nggak orangnya? Banyak Kak. Banyak. Nah, bagaimana? Bagaimana? Apa yang saya lihat? Apa yang saya temukan? Apa yang diceritakan? Apa? Misalnya, semua sekolah-sekolah mengikuti kegiatan gerak-jalan dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, nah? Ya, semua sekolah? Iya, Bu. Ada sekolah yang ikut? Kemarin? Ada kok. Kamu ikut nggak? Kamu bilang ada? Ada. Semua sekolah ikut? Ikut? Nah, apa lagi yang diceritakan? Terus bagaimana dengan pakaian-pakaiannya? Pasti ada ya? Terus saya yang beda. Bagaimana bedanya? Ada pakai baju lama. Ada. Kayak baju bekas. Terus? Apa lagi? Mana itu sekalian tahu lagi ya? Iya. Oke. Nah, berarti itu yang cerita yang dapat ditagi oleh Sari ya, saat dia mengikuti gerak jalan kemarin. Nah, tepuk tangan untuk Sari dulu. Kelompok 1 ya, kan? Presentasinya sudah dibacakan. Nah, sekarang kita ke kelompok 2 lagi. Untuk kelompok 2 apa tadi? Kelompok 2 dibacakan oleh Asmi. Nanti kelompok 1 yang akan menganggap kelompok 1 yang perhatian mereka sesuai, mereka sesuai deh. Ayo. Sekarang baca salam dulu. Kau bilang saya dari kelompok 1 akan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya. Baru dibaca dulu. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok 2. Saya dari nama 2 menyampaikan Hasil diskusi saya. Nah, bacakan ini. Kan itu aja lah. Nah, aspek yang pertama itu religius. Nah, penerapan Pancasilanya sikapnya seperti apa? Apa yang kamu bikin di sana? membina kerukunan hidup antara sesama manusia. Nasionalisme. Yang kedua. Nah, apa contoh sikap nasionalismenya yang kamu bikin? Ikut kegiatan perlombaan 17 Agustus. Yang ketiga. Tanpa kambing. Nah, apa contoh sikap tanpa kambing itu? Sikap membantu orang yang mengalami kesusahan, pilih kasih, Terima kasih. Oke, yang keempat. menghargai orang lain, menghormati orang tua dan menghormati teman. Kita menghormati orang lebih tua. Oke. Yang kelima. Bekerja kelompok. Bekerja kelompok. Contohnya, berarti kamu sekarang ini sudah menerapkan usaha kelompok kan? Ya, nah sekarang coba kamu ceritakan apa tadi yang kamu diskusikan di kelompoknya. Kan itu kan? Nah, apa yang diskusikan di kelompoknya? Misalnya contoh, tadi saya dan kelompok saya telah mendiskusikan contoh sikap-sikap penerapan Pancasila. Terus ketuanya si ini kan dia membicarakan lah, ya kan? Ketuanya si ini. Terus saya ditunjuk sebagai apa namanya? Ya, membacakan hasil presentasi ke depan yang presentasikan. Ya, itu ceritakan. Itu kan pengalamannya tuh. Ceritakan, coba diceritakan dengan apa? Dengan kalimatnya. Ayo, ya itu kan sebenarnya itu kan yang kita rasakan sekarang
perilaku yang dapat diteladani merupakan perwujudan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita berlaku baik, berlaku sopan, santun, ya kan? Terus apa lagi? Nanti kalau misalnya apa? Nah, contohnya nanti kalau kamu pulang ke rumah nih, apa yang kamu kerjakan? PR, apa lagi? Kalau misalnya baru pulang ke rumah, apakah kamu langsung mengucapkan aja masuk? Mengucapkan salam dulu. Nah, itu sudah termasuk salah satu contoh sikap dari Pancasila. Yang bisa diteladani. Ada tidak ibu yang maksudnya menyolong aja? Masa? Nah, kemarin itu masih banyak juga ibu lihat kan? Apalagi kalau kita nggak ke rumah saja, kalau ke sekolah pun ke kelas, misalnya ada orang dalam kelas itu, apalagi kalau ada gurunya ya, kan kamu nyolong aja masuk, ambil sapu keluar lagi. Kena? Itu sudah menerapkan sikap Pancasila belum? Jadi sebaiknya kalau misalnya ada orang dalam itu kita mengucapkan salam. Nah, terus apa lagi? Kalau kita mau sesuatu kita harus berbicara. Kalau kita mau pinjam sapu, pinjamkan hapus, segala macam, nah. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kemarin ditanya, nah, siapa di sini yang pernah dari kelompok 17 Agustus? Nah, itu adalah sebagai jiwa-jiwa nasionalismenya ya, yang dituntut di sana. Karena itu memeriahkan atau merayakan. Udah, nanti di rumah jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Dari minggu depan dikumpul. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Nah, sebelum kita menutup pelajaran, tadi siapa yang pimpin doanya? Alvin ya. Nah, sekarang karena kita sudah selesai, siapa yang mau memimpin doa untuk bersyukur? Nah, ini kan contoh ibu memberikan kesempatan ya. Jadi ini kan cuma memimpin doa, ya kan? Jadi kita memimpin doa untuk bersyukur. Kenapa sih harus ikut-ikutan, ya kan? Kesadaran diri kita aja. Kalau nggak ibu pilih, kalau nggak ada yang mau, nah, Asmi, bagus ya. Nah, perhatikan teman-temannya sebelum kita bersiap. Bersyukurnya tidak alhamdulillah aja ya. Nah, perhatikan dulu temannya, udah siap belum temannya? Kalau udah siap, baru kita bersiap ya. Ya, apa lagi satu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harapkan anak ibu dapat mengambil pelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Dan menerapkannya di mana? Enggak. Pulang beneran. Enggak ada pulang beneran. Iya, enggak ada.